Erick Thohir ungkap strategi rahasia bawa Garuda ke puncak dunia pada 2045. Tidak hanya mimpi, Erick membeberkan langkah besar untuk membawa Indonesia ke peringkat 15 FIFA. Vietnam tantang Indonesia bermain tanpa naturalisasi. Apakah Garuda siap menjawab? Tantangan berani media Vietnam membuat Piala ASEAN edisi 2024 semakin panas. Bisakah Garuda mudah membungkam kritikan? Erick Thohir beri sinyal, tapi Emil Audero masih ragu. Ini alasan dibalik kebimbangan. Mengapa pembicaraan serius soal naturalisasi belum juga dimulai? Dukungan penuh Tijani Reijnders, begini peran Kakak dalam keputusan Eliano membela Indonesia. Seorang Kakak bukan hanya inspirasi, tapi juga dorongan besar bagi karier Eliano di kancah internasional. 40 menit yang mengubah pandangan Kevin Dix tentang timnas Indonesia. Cedera tak mengurangi kesan mendalamnya terhadap atmosfer dan budaya di tim Garuda. Bonus menggiurkan menanti. PSSI siapkan hadiah besar untuk timnas jika raih 6 poin di kualifikasi. Target 6 poin di sisa laga kualifikasi bisa jadi tiket emas timnas Garuda ke Piala Dunia. Drama di lapangan. Tom Haye ungkap momen lucu sebelum gol timnas Indonesia. Saat sinyal peringatan tak terdengar, gol tetap tercipta. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap strategi rahasia bawa Garuda ke puncak dunia pada 2045. Tidak hanya mimpi, Erick membeberkan langkah besar untuk membawa Indonesia ke peringkat 15 FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan ambisi besar untuk timnas Indonesia saat diwawancarai media Italia, Corriere dello Sport. Dengan visi yang luar biasa, Erick Thohir bertekad menjadikan timnas Indonesia salah satu dari 15 tim terbaik dunia pada 2045. Sejak menjabat pada 2023, Erick telah melakukan berbagai gebrakan besar yang membawa timnas Indonesia ke level baru. Salah satu pencapaian bersejarah adalah lolosnya timnas senior ke fase gugur Piala Asia 2023, serta keberhasilan menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Semua dimulai dari tim nasional, ujar Erick. Kami ingin membangun fondasi yang kuat sekaligus menciptakan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Pada 2024, timnas Indonesia mencatat sejarah baru dengan 3 kelompok usia 17, 20, dan 23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Bahkan, semua level tersebut berpeluang tampil di Piala Dunia mendatang. Langkah menuju puncak Asia dan dunia. Erick menjelaskan bahwa PSSI terus meningkatkan standar demi menciptakan timnas yang kompetitif di level Asia dan dunia. Dengan visi jangka panjang, Erick optimis Indonesia bisa mencapai peringkat 15 besar dunia di ranking FIFA pada 2045, sebuah target ambisius yang menginspirasi harapan besar bagi seluruh pendukung skuad Garuda. Apakah target besar Erick Thohir ini akan terwujud? Mari kita nantikan perjuangan luar biasa timnas Indonesia menuju puncak kejayaan. Vietnam tantang Indonesia bermain tanpa naturalisasi. Apakah Garuda siap menjawab? Tantangan berani media Vietnam membuat Piala ASEAN edisi 2024 semakin panas. Bisakah Garuda mudah membungkam kritikan? Media Vietnam dan Tri kembali memanaskan suasana jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dengan penuh keberanian mereka menantang timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam tanpa bantuan pemain naturalisasi.
Tantangan ini muncul setelah performa luar biasa tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya saat kemenangan gemilang 2-0 melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Hasil tersebut membawa Indonesia ke posisi ketiga klasemen sementara sekaligus menarik perhatian publik Asia Tenggara menjelang Piala ASEAN. Di turnamen tersebut, timnas Indonesia akan diperkuat mayoritas pemain U22 dengan hanya sedikit pemain senior. Namun, pelatih Sintayong tetap membawa 3 pemain naturalisasi, yakni Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk yang kini menjadi andalan tim. Langkah ini rupanya membuat media Vietnam gusar. Dalam artikelnya, Dantri menulis, kekuatan Garuda di turnamen Asia Tenggara akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan skuad yang mengikuti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertanyaannya, ketika sudah tidak ada lagi pemain naturalisasi, apakah Indonesia bisa membawa perubahan di kancah Asia Tenggara? Komentar ini mencerminkan kekhawatiran Vietnam terhadap potensi besar timnas Indonesia. Tantangan mereka jelas hanya gertakan semata karena mereka sadar betul sulitnya menghadapi kekuatan Garuda yang kini makin solid, terutama dengan kehadiran pemain naturalisasi. Apalagi Indonesia dan Vietnam akan langsung bertemu di fase grup, memanaskan rivalitas klasik di Asia Tenggara sejak awal. Bagaimana menurut kalian? Haruskah timnas Indonesia menerima tantangan ini atau tetap fokus menurunkan skuad terkuat untuk membawa pulang trofi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir beri sinyal, tapi Emil Audero masih ragu. Ini alasan dibalik kebimbangan. Mengapa pembicaraan serius soal naturalisasi belum juga dimulai? Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal kans naturalisasi kiper Como, Emil Audero, untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media Italia, Corriere dello Sport, Erick mengungkapkan bahwa pembicaraan soal naturalisasi ini masih dalam tahap awal. Erick mengakui dirinya sudah sempat bertemu langsung dengan Emil Audero di Milan, bahkan lebih dari sekali. Namun, pembahasan tentang naturalisasi belum benar-benar dibicarakan. Jujur saja kami belum pernah membahasnya, ujar Erick Thohir. Meskipun kami bertemu lebih dari 1 kali di Milan, lanjutnya. Meskipun demikian, Erick tetap membuka peluang lebar jika Emil benar-benar tertarik membela timnas Garuda. Saya juga tahu keluarganya. Jika dia yakin dengan program kami, maka kami pasti bisa mendalam diskusi ini lebih lanjut, ungkap Erick penuh optimisme. Sebagai kiper berbakat yang lahir di Mataram, NTB, Emil Audero memenuhi syarat membela Indonesia karena darah ayahnya, Edi Mulyadi, berasal dari tanah air. Sementara itu ibunya, Antonella Audero, merupakan warga negara Italia. Rumor Emil Audero akan dinaturalisasi memang sudah berhembus sejak lama. Namun, hingga kini belum ada kepastian. Erick menegaskan bahwa PSSI terus mencari pemain diaspora berbakat, khususnya di Eropa, untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Pilihan kami adalah mengajak pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia. Terima kasih banyak kepada orang tuanya atau kakek dari para pemain diaspora. Daripada memberi kewarganegaraan Indonesia kepada para pemain asing di liga domestik kami, tegas Erick. Ia juga menekankan pentingnya membangun pondasi tim yang kuat untuk jangka panjang. Di level global, masih banyak pemain yang perlu dieksplorasi untuk membantu Indonesia berprestasi lebih tinggi. Kami membangun tim ini butuh waktu 4 hingga 5 bulan, tetapi kami harus bekerja keras lagi, tutupnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Emil Audero cocok menjadi bagian dari timnas Indonesia? Apakah keyakinannya terhadap program PSSI akan menjadi penentu masa depannya bersama Garuda? Tulis komentar kalian di bawah ini.
Dukungan penuh Tijani Reijnders, begini peran Kakak dalam keputusan Eliano membela Indonesia. Seorang Kakak bukan hanya inspirasi, tapi juga dorongan besar bagi karier Eliano di kancah internasional. Eliano Reijnders, pemain sayap andalan PEC Zwolle, mengungkapkan rasa bangganya setelah resmi membela timnas Indonesia. Keputusannya menjadi warga negara Indonesia pada 30 September 2024 lalu tak lepas dari dukungan besar keluarganya, terutama sang kakak Tijani Reijnders. Eliano mengambil sumpah kewarganegaraan di Brussels, Belgia bersama rekannya Mees Hilgers. Status barunya ini menjadi simbol penghormatan pada darah Indonesia yang mengalir dari ibunya, Angelina Lekatompes, wanita berdarah Ambon kelahiran Jakarta. Sebuah kebanggaan bagi saya, ujar Eliano seperti dilansir bolasport.com dari Tutto Mercato Web. Ini adalah negara asal ibu dan kakek nenek saya, lanjutnya dengan penuh haru. Sebagai adik dari bintang AC Milan dan timnas Belanda, Tijani Reijnders, Eliano memiliki mimpi besar. Ia berharap bisa mengulang momen legendaris seperti Jerome dan Kevin Prince Boateng, dua bersaudara yang saling berhadapan di Piala Dunia 2014 mewakili Jerman dan Ghana. Kini setelah kemenangan besar Indonesia 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, Eliano semakin optimis mimpinya menghadapi Belanda dan Tijani bisa terwujud. Tentu saja setelah kemenangan itu peluang untuk bertemu Belanda kian besar, ujar Eliano penuh semangat. Akan sangat indah bisa menghadapi Belanda dan kakak saya. Keputusan Eliano membela Indonesia juga didukung penuh oleh sang kakak. Tijani memberikan dorongan besar yang menjadi penyemangat utama Eliano. Dia berkata, jika itu yang kamu inginkan, lakukan saja, ungkap Eliano. Orang tuanya juga memberikan restu penuh, bahkan tak sabar melihat duel Eliano dan Tijani di panggung internasional. Bagaimana pendapat kalian tentang peluang Eliano Reijnders membawa timnas Indonesia bersinar? Dan apakah kita akan menyaksikan duel epik Reijnders bersaudara di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. "40 menit yang mengubah pandangan Kevin Dix tentang timnas Indonesia. Cedera tak mengurangi kesan mendalamnya terhadap atmosfer dan budaya di tim Garuda. Kevin Dix akhirnya mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, momen manis ini harus terhenti lebih cepat dari yang diharapkan. Hanya bertahan 40 menit di lapangan, Kevin digantikan oleh Sandy Walsh setelah mengalami cedera. Pemain FC Copenhagen ini kini tengah fokus menjalani pemulihan cedera di klubnya. Meski begitu, Kevin mengaku pengalaman bermain untuk timnas Indonesia sangat berkesan baginya. Banyak hal baru yang ia alami, termasuk tantangan besar dalam adaptasi budaya di skuad Garuda. Banyak hal baru yang terjadi tentu saja. Budaya baru juga para pelatih berasal dari Korea Selatan, sehingga budaya yang berbeda juga ada 3 pelatih bersama. Tetapi ada sesuatu yang Anda pelajari dari Anda, ujar Kevin Dix seperti dilansir bolasport.com dari kanal YouTube FC Copenhagen. Sebagai pemain baru di timnas, Kevin mengakui bahwa ia harus cepat menyatu dengan rekan-rekan satu tim, apalagi persiapan mereka sangat singkat jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dengan target besar untuk meraih poin maksimal, Kevin merasa tantangan tersebut membuatnya semakin termotivasi. Saya sedikit seperti mengamati apa yang harus saya lakukan. Saya menunjukkan diri saya dengan cara yang terbaik dan membantu di mana saya dapat tersedia. Saya pikir secara keseluruhan adalah pengalaman yang luar biasa tambah pemain berusia 28 tahun ini. Kini skuad Garuda bersiap menghadapi tugas berat berikutnya pada Maret 2025. Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia sebelum menjamu Bahrain.
Kemenangan di dua laga krusial ini akan menjadi penentu kelolosan mereka ke babak selanjutnya. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan raihan 6 poin. Bagaimana pendapat Anda tentang pengalaman Kevin Dix di timnas Indonesia? Apakah menurut Anda ia akan kembali menjadi andalan di laga-laga selanjutnya? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Bonus menggiurkan menanti. PSSI siapkan hadiah besar untuk timnas jika raih 6 poin di kualifikasi. Target 6 poin di sisa laga kualifikasi bisa jadi tiket emas timnas Garuda ke Piala Dunia. Kabar menggembirakan datang untuk timnas Indonesia. PSSI telah menyiapkan bonus besar bagi skuad Garuda jika berhasil memenuhi target 6 poin dari 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat baru ini hadir setelah Indonesia sukses mencatatkan kemenangan pertama di ronde ketiga dengan mengalahkan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan 3 poin, tetapi juga kemenangan perdana melawan Arab Saudi di seluruh kompetisi. Momentum ini menjadi angin segar bagi perjalanan timnas Indonesia untuk semakin percaya diri dalam menghadapi tantangan berat di babak kualifikasi. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua slot terakhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun, perjuangan masih panjang. 4 laga sisa, 2 kandang melawan Bahrain dan Cina serta 2 tandang ke markas Australia dan Jepang akan menjadi penentu nasib skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menetapkan target 2 kemenangan dari 4 laga tersebut. Ia menegaskan bahwa kemenangan atas Arab Saudi menjadi momen krusial untuk menjaga asa Indonesia di ronde ketiga. Tentu targetnya 6 poin, ujar Erick Thohir seperti dilansir bolasport.com dari Tribun Bali. Kemenangan melawan Arab Saudi itu jadi kunci. Kenapa? Karena kita mendapat 6 poin. Kalau kemarin lawan Arab Saudi kalah, berat kita menuju peringkat 3 atau 4 lanjutnya. Tidak hanya itu, Erick menegaskan PSSI telah menyiapkan bonus menarik jika target 6 poin tercapai. Bahkan jika skuad Garuda mampu melampaui ekspektasi dengan tambahan poin atau hasil seri di laga-laga sisa, besaran bonusnya akan semakin bertambah. Nah, hari ini kartunya hidup lagi karena 6 poin di ranking 3, ungkap Erick. Berarti angka yang ingin kita dapatkan nanti 12 poin. Masih ada harapan kalau nanti kita menang 2 kali dari 4 game. Apalagi kalau 2 menang dan 1 seri, tambah bonus bagi kita. Tutupnya penuh optimisme. Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia mampu memenuhi target 6 poin atau bahkan lebih? Berikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus perjuangan Garuda. Drama di lapangan. Tom Haye ungkap momen lucu sebelum gol timnas Indonesia. Saat sinyal peringatan tak terdengar, gol tetap tercipta. Tom Haye membagikan cerita menarik tentang momen gol pertama timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa lalu, Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 dan Marcelino Ferdinand menjadi bintang berkat brace yang dicetaknya. Selain itu, skema serangan balik yang solid dari timnas Indonesia membuat pertahanan Green Falcon kecolongan 2 gol. Namun di balik gol pertama yang tercipta, Tom Haye mengungkapkan sebuah kejadian unik. Sebelum gol tersebut tercipta, dia sempat membuat kesalahan yang tidak biasa. Ketika sedang berusaha untuk mengalirkan serangan, bola yang dia miliki berhasil dicuri oleh pemain Arab Saudi. Haye mengaku kehilangan banyak waktu yang membuat lawan bisa mengganggu konsentrasinya.
Sebelum kami mencetak gol 1-0 melawan Arab Saudi, saya kehilangan bola. Ini sebenarnya tidak pernah terjadi pada saya, bukan dengan cara ini, saya menyita banyak waktu, ujar Haye seperti dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Tapi kemudian ada seseorang yang datang dari belakang dan saya tidak melihatnya. Saya sedang mencari solusi dan saya masih berpikir saya punya waktu. Jadi tidak masalah dan kemudian orang ini muncul entah dari mana. Lanjutnya, meskipun sempat terkejut, Haye segera berjuang untuk merebut bola kembali dan perjuangannya pun berbuah manis. Setelah bola berhasil direbut, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan balik yang kemudian berujung pada gol pertama. Saya berpikir ini tidak akan terjadi, tidak seperti ini. Jadi saya segera mencoba merebut kembali bola dan berhasil. Kemudian dari bola ini kami mendapatkan serangan balik dan kami mencetak gol pertama tambah pemain Almere City ini. Yang menarik, meskipun Haye sempat tidak mendengar peringatan dari rekan-rekannya, Rizky Ridho dan Jay Itzes sempat memberi sinyal saat pemain Arab Saudi mendekat. Namun, Haye tidak mendengarnya sama sekali. Setelah gol tercipta, perayaan pun diikuti dengan canda tawa di antara pemain timnas Indonesia. Lucunya setelah itu kami merayakannya dan saya berkata kepada teman-teman saya tidak melihatnya datang. Lalu Ridho, Jay, semua di sekitarku mereka berkata kami berteriak dia datang. Saya bersumpah tidak mendengarnya, ujar Haye dengan tertawa. Bagaimana menurut Anda, apakah momen tersebut menjadi salah satu kisah unik yang membuat kemenangan timnas Indonesia semakin berkesan? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar.